Pangeran Diponegoro menghabiskan 25 juta gulden Belanda. Jenderal de Kock hampir dekok betul itu kantongnya. Dipanggillah si Ontowiryo. Tahu? Ontowiryo ini sebetulnya orang keraton dan berhak menjadi dan menerima mahkota kekeratonan di Yogyakarta. Tapi dia tolak. Kenapa? Karena suasana keraton sudah tidak lagi Islam dan tidak lagi Indonesia. Sama lah kayak sekarang. Menteri-menteri, pejabat-pejabat harus minta ridhonya Amerika dulu. Ridhonya Barat dulu. Apa kata pasar riba kalau pemimpin ini naik, presiden ini laku nggak di pasaran dunia riba? Udah kacau. Akibat liberalisme itu. Sang ibunya Ontowiryo ini kemudian nggak mau anaknya mendapatkan pendidikan seperti di suasana keraton ini. Lalu dipesantrenkan. Lalu kemudian keluar. Menariknya, harusnya Ontowiryo ini sebagai kakak pertama, dialah yang berhak untuk menjadi Hamengkubuwono keempat. Tapi apa katanya? Saya diangkat menjadi Hamengkubuwono oleh Belanda, murtad saya. Allahu Akbar. Masa orang Indonesia diangkat oleh penjajah? Murtad saya, kata Ontowiryo. Tapi bapak-bapak, pelajaran sejarah yang saya ceritakan ini nggak ada di sekolah sekarang. Pelajaran yang ditanyakan ke sekolah anak bapak-bapak, tahun berapakah terjadinya perang Diponegoro? Kayak nggak ada soal lain. Harusnya guru-guru sejarah bertanya, apa alasannya Pangeran Diponegoro memberontak, membebaskan Jawa? Karena hampir kalah dan menyerah, diundanglah untuk berdialog. Lalu kenapa Ustadz kok namanya menjadi Diponegoro Ontowiryo? Diva Negoro, mempertahankan negara, dijawakan menjadi Diponegoro. Islam yang akan menjayakan Indonesia dan sejak awal Islam. Jadi kalau saya berbicara tentang keberpihakan terhadap Islam, saya nggak peduli dengan berbagai tuduhan terhadap Islam. Silakan tuduh saya sebagai fundamentalis. Iya, karena fundamentalis adalah la ilaha illallah, saya harus begitu. Tuduh saya seperti itu. Kalau saya dituduh sebagai teroris karena ingin menumpahkan darah saya untuk negara kesatuan Republik Indonesia, tuduh saya sebagai teroris karena saya ingin mati syahid. Apa kata Ontowiryo Pangeran Diponegoro ketika berhadapan dengan Jenderal de Kock? Lihat, apakah ada pemimpin Indonesia yang muslim berani berkata begini? Saya adalah Ratu Islam Tanah Jawa. Saya ingin memimpin orang-orang Islam yang tidak setia kepada Islam. Itu saya. Ketika Jenderal de Kock bertanya, siapa dia? Ada pemimpin Islam yang berani berkata begitu. Lalu setelah ditanya kenapa ingin berperang dan dikasih tahu saya ingin berperang bukan untuk berperang tetapi ingin menata Islam kepada orang-orang yang tidak setia kepada Islam. Kalau begitu Anda tidak kami bebaskan. Oh ya, perjanjiannya kalau dialog kita ini deadlock kan harusnya Anda membebaskan saya. Oh kalau Anda saya bebaskan, kata Jenderal de Kock, maka kita akan berperang lagi. Lalu dilucuti senjatanya dan ditangkap, wafat dalam usia 70 tahun setelah 25 tahun di penjara dan di pengasingan. Pertanyaan saya, apakah Pangeran Diponegoro menjadi hina? Tidak. Sekarang siapa pengkhianat-pengkhianat bangsa itu yang disebut namanya sekarang? Masih ada? Hilang namanya. Sedang Jum'ah rahimakumullah. Ini sekedar memperkuat statement saya. Seberapa mulia Anda ke depan tergantung seberapa besar yang Anda berikan untuk Islam. Dan kalau Anda mau tahu bahwa saya ini sudah mendapatkan hidayah dari Allah atau tidak, seberapa besar yang Anda berikan untuk Islam. Sebaliknya, jika Anda tidak tertarik, hanya pikiran Anda karir,
perut, keluarga, rumah, mobil. Naudzubillah. Betapa hinanya hidup kerdil seperti itu. Itu tanda-tanda orang yang sedang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.